Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik seminggu ini? Pastinya luar biasa ya. Saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tetap semangat ya adik-adik. Ya adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini adik-adik sekolah minggu mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik juga mau menonton ibadah sekolah minggu kita pada hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami supaya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati semuanya, haleluya, amin. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Saat ini kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, tetap semangat ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai untuk pelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu. Kami mohon berkat dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tak lupa kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah siap? Mari saat ini kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik di rumah boleh menyimak, dan yang belum bisa membaca boleh mendengar ya adik-adik ya. Sekali lagi dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Guru akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, itulah adik-adik pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Pelajaran kita hari ini dengan judul "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam pembacaan firman tadi diceritakan bahwa seorang perempuan yang bernama Maria yang hidupnya selalu taat kepada kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan adik-adik?
Apakah adik-adik sudah taat kepada Tuhan? Nah, di dalam pelajaran ini diceritakan bahwa ada seorang bapak yang bernama Bapak Tony. Nah, dia dikasih tugas yang sangat banyak. Bagi Bapak Tony merasa berat menerima tugas ini, di mana tugas ini diberikan gerejanya yang sedang ada kegiatan untuk perayaan ulang tahun. Nah, Pak Tony ini meminta bantuan kepada teman-teman yang lain. Tetapi teman-teman yang lain tidak ada yang membantunya. Mungkin mereka semuanya mempunyai tugas masing-masing dan sibuk ya adik-adik. Nah, seketika itu juga datanglah seorang yang menghampiri Bapak Tony ini. Dan dia mengatakan, "Pak Tony, terima kasih ya untuk kerjanya yang luar biasa. Hebat, Pak Tony bisa mengerjakan semuanya dengan baik." Lalu orang ini memberikan imbalan berupa uang kepada Bapak Tony. Termenunglah sebentar Bapak Tony dan akhirnya menangis. Dalam hatinya berkata bahwa semuanya itu tidak layak untuk saya. Dan akhirnya pun Pak Tony menyerahkan apa yang diberikan orang itu ke dalam gereja untuk kebutuhan atau kegiatan yang lainnya yang bisa dipakai untuk pelayanan di gereja. Wah, sungguh luar biasa. Pak Tony ini hebat katanya. Nah, itulah adik-adik bagaimana Pak Tony sebenarnya yang sangat membutuhkan uang, tetapi dengan hati yang sukacita, dengan semangat, dan dengan rela hati dia melakukan pekerjaan yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia tidak mengharapkan imbalan apapun, dan dia melakukan dengan sukacita. Nah, juga di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Maria adalah seorang yang sangat taat akan kehendak Allah. Nah, Maria dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk melahirkan Yesus ke dunia. Walaupun Maria ini melebihi semua wanita yang dipilih sebagai ibu Yesus, tetapi Maria tidak sombong. Dia tidak pengen disanjung, dia tidak pengen dipuji ya adik-adik, ataupun dikasih gelar khusus. Nah, di dalam kehidupan Maria waktu dulu adalah dalam kemiskinan, dan dia tidak banyak dikenal oleh orang. Tetapi ia memperoleh penghormatan karena dia menjadi ibu sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yang patut kita sembah, yang patut kita sanjung, yang patut kita puja itu adalah Yesus, yaitu sang juru selamat yang dilahirkan dari wanita tadi yang bernama Maria. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah adik-adik sudah melakukan hal-hal seperti dalam firman Tuhan? Di sini kita boleh belajar dari Pak Tony tadi dan juga dari Maria yang dengan kasih kuasa Tuhan bisa dipakai untuk menjadi alatnya. Begitu juga tidak mungkin dengan kita. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Yaitu kita bisa membantu, contohnya di gereja ya adik-adik, kita bisa membantu melakukan apa yang bisa diperbuat di gereja. Nah, di sini Bu Guru juga senang melihat adik-adik atau anak-anak sekolah minggu ya. Kalau mau keluar sekolah minggu itu, kalau berpisah dari ibadah dewasa, semangat. Lari-lari, ayo ibu, saya yang akan membereskan, saya yang akan menyiapkan tikar, saya yang akan membawa alat-alat. Nah, itu contoh yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat ya adik-adik, dan jangan lupa
juga kita selalu untuk bisa menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, yaitu dengan bercerita kepada keluarga, mengabarkan tentang Yesus kepada teman-teman, dan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita selalu berdoa agar kita diberi keberanian. Kita juga minta tolong pada orang tua atau kepada guru, bahkan kepada Bapak Pendeta untuk mendoakan kita agar kita diberi keberanian. Nah, dari pelajaran hari ini kita boleh belajar dari Bapak Tony dan Maria yang dipakai Tuhan. Dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang hamba. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita harus bersyukur menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama selalu untuk bisa melayani Tuhan Yesus. Nah, demikianlah adik-adik untuk cerita teladan hari ini biar menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa adik-adik, di gereja sekarang hari Minggu jam 10 sudah dibuka untuk ibadah kembali. Adik-adik yang rindu bertemu dengan teman-teman boleh datang ke gereja untuk kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sebelumnya kita akan tutup di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini yang luar biasa untuk kami semua ya Bapa. Kami boleh belajar akan firman-Mu melalui cerita teladan hari ini. Dan biarlah melalui firman ini Bapa, kami boleh meneladani Maria yang Kau pakai menjadi alat-Mu. Begitu juga kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi alat-alat-Mu ya Bapa. Kau berkati, Kau berikan keberanian untuk kami Tuhan, untuk boleh bersaksi akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.